Buat teman-teman di sini mungkin kalau teman-teman sebagai latar belakang ya praktisi itu apa sih? Yaitu orang-orang yang terjun langsung ya melakukan yang namanya trial and error, tahu apa namanya step yang salah dan step yang benar itu seperti itu. Jadi rugi banget nih kalau misalkan teman-teman yang hadir di sini itu tidak mengajukan banyak sekali pertanyaan yang seputar dengan investasi, materi investasi. Jadi kita langsung saja sambut pembicara kita hari ini, Kak Tamfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah hadir untuk menghadiri kopi pada malam Kamis, malam Jumat ya lebih tepatnya, malam Jumat November itu. Oh iya, Hari Pahlawan juga. Woi, selamat. Oke. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Zendi Zulfikar, atau kalau saya sendiri menyebut diri saya sendiri itu Tamfan. Tam dan Fan. Fannya itu FUND gitu ya. Keuangan gitu. Jadi dari awal saya itu punya sebuah keinginan gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa mengelola keuangan sehingga dengan keuangan yang seadanya saya itu bisa menghasilkan dan mendapatkan banyak hal yang saya inginkan gitu. Jadi semuanya berawal dari masalah-masalah gitu ya. Apa sih yang ada di pikiran saya ketika membahas soal keuangan gitu loh. Kira-kira sebelum saya yang menjawab, teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata keuangan? Uang. Oke, terus apalagi? Uang ini diapakan? Mas-masnya mungkin ketika mendengarkan kata keuangan? Membeli sesuatu, oke. Membeli motor, membeli jam tangan, membeli sepatu, apparel, atau untuk yang lebih jauh lagi, misalkan kita di masa depan ingin memberangkatkan haji orang tua kita, wow sungguh mulia gitu kan ya. Terus ada lagi, kita di masa depan ingin memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita. Jadi awal kali berangkatnya itu dari sana. Maka saya menghitung seberapa besar pendapatan yang saya dapatkan gitu ya, untuk bisa membeli semua kebutuhan-kebutuhan itu. Apa tadi? Memberangkatkan haji, menyekolahkan anak, pernikahan, ngono kan ya. Pernikahan, teman-teman tahu biaya pernikahan sekarang berapa? 650.000 bayar KUA. Bayar KUA seadanya. Ya saya tahu, Bek. 5 juta katanya sih gratisan. Ya, tapi seberapa orang yang mau untuk menikah di KUA saja tanpa mengadakan pesta? Padahal itu acara 1 kali seumur hidup. Dan menjadi kenang-kenangan Anda yang bisa Anda banggakan dengan istri dan keluarga, kan ya. Ya saya nikahnya bisa 1 kali insya Ini kalau saya survei pernikahan yang layak beserta akadnya saja dan juga makannya itu paling banyak sekitar 25 juta. 25 juta itu bisa teman-teman capai dengan menabung seberapa lama. Sekarang saya tanya, berapa UMK Surabaya pada umumnya? 4 juta. 4 berapa? 4 juta? 4,3 juta. 4,3 juta. Berapa biaya makan teman-teman? 600.000 saya. 600.000. Ada lagi? Rata-rata 1,5 juta
1 juta lah. 1,5 juta. Oke, tinggal 2,5 juta gitu ya. Terus berapa biaya bensin untuk berangkat ke tempat kerja? Aku dibayar nanti tadi ya anggap aja Oke, anggap aja 500 500.000. Oke ya. Berarti tinggal 2 juta. 2 juta untuk jajan, untuk keinginan-keinginan yang lainnya. Terus cicilan motor, cicilan rumah, ngajak pacar buat malam minggu kemana makan bareng gitu ya. Itu sudah habis berapa? Habis. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi concern saya atau perhatian saya yang menjadi fokus saya ketika berinvestasi gitu, itu terkait dengan masalah-masalah yang demikian, di mana kita bekerja seharian hanya mendapatkan gaji yang mungkin 4,3 juta gitu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sing iku sangat banyak, atau ya tidak hanya kebutuhan, keinginan gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat tahun ini saja peningkatan harga, peningkatan BBM, kita tahu dari harga Pertalite 7.500 menjadi 10.000 gitu ya. Itu peningkatannya sudah di atas 20%. Bayangkan kalau misalkan setiap pengeluaran kalian itu naik 20% setiap tahunnya, maka bisa nggak sih dengan gaji yang sekarang kalian itu untuk memenuhi itu gitu? Apa kalian yakin menurutnya? Apa kalian yakin di tahun depan gaji kalian itu bisa naik sebesar 20% juga gitu ya? Aku mungkin dari pilih api. Nyatanya banyak pengusaha yang itu lebih memilih memangkas biaya produksi daripada meningkatkan gaji karyawannya. Lebih banyak yang memilih untuk memangkas biaya produksi, pengurangan karyawan, sehingga semakin memburuknya keadaan, semakin banyak chance atau potensi atau kesempatan, atau bukan kesempatan, peluang kita untuk di PHK gitu ya. Lantas apakah benar di tahun-tahun berikutnya itu akan terjadi krisis yang seperti itu? Oke, mari kita lihat yang hangat sebelumnya ya, yaitu kabar burung kalau 2023 akan terjadi resesi. Banyak orang yang menjawab bahwa Indonesia tidak mungkin resesi. Indonesia tidak mungkin resesi. Indonesia adalah negara yang kuat, gitu loh. Indonesia anti resesi. Nah, oke. Kita katakan bagaimana sih kondisi ketika Indonesia resesi. Teman-teman sendiri pernah mengalami di tahun 2020 ketika COVID-19 melanda dan menjadi pandemi di Indonesia, gitu ya. Maka pada saat itu berapa banyak orang-orang yang menjadi pengangguran? Berapa banyak orang-orang yang di PHK? Tetangga-tetangga kita itu diberhentikan kerjanya, atau bahkan kita sendiri dirumahkan untuk sementara waktu tanpa mendapatkan gaji ataupun istilahnya santunan, bantuan kesejahteraan dari perusahaan gitu. Berapa banyak dari kita atau dari saudara-saudara kita atau dari teman-teman kita yang mendapatkan itu semua? Nah, pada tahun itu kita bisa memahami bahwa bisnis-bisnis yang sedang berjalan ini mulai berhenti satu persatu, mulai bangkrut, mulai mem-PHK karyawan-karyawannya, banyak pengangguran di mana-mana. Orang bingung untuk mencari makan, sedangkan mereka harus berjuang agar tidak sakit.
Kita bayangkan krisis itu seperti itu 2020. Maka bagaimana krisis 2023 nanti? Krisis 2023 itu berbeda. Krisis 2023 itu nanti tentang kenaikan harga. Bagaimana harga-harga yang berada di dunia ini bisa naik semua, termasuk kopi, BBM, semuanya dimulai dari 2020. 2020 semua produksi menurun, sehingga supply BBM, supply tenaga kerja semuanya itu menurun. Aktivitas ekonomi menurun. Akibatnya apa? Kita kan selalu membutuhkan yang namanya BBM. Ketika sebuah cadangan komoditas itu hilang atau langka, maka di sana akan terjadi kenaikan harga. Selayaknya prinsip ekonomi, semakin kecil supply-nya daripada demand-nya, maka semakin tinggi juga harga untuk membeli barang tersebut gitu. Semakin langka, limited edition gitu ya. Kalau kita beli skin Mobile Legend yang limited edition hanya ada di tanggal-tanggal tertentu, maka pasti kita harus menggacha. Dan gacha itu menghabiskan 10.000 diamond. Bahkan belum tentu dapat. Gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya logikanya. Semakin langka sesuatu, semakin dia menjadi berharga. Lah, saat ini dan kedepannya yang menjadi kelangkaan adalah energi, BBM, listrik. Begitu. Jadi, expect kita kedepannya adalah semakin meningkatnya harga BBM dan semakin meningkatnya harga listrik, maka semakin meningkat juga makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Kok bisa? Karena kita membeli barang, mengantarkan bahan baku, sayur-sayuran, buah-buahan itu menggunakan kendaraan semuanya. Kita semua bergantung pada BBM, kita semua bergantung pada energi. Sehingga tidak mungkin kita lepas dari itu semua. Sehingga pasti ke depannya harga-harga akan semakin naik. Ditambah lagi, kalau misalkan kita saat ini belum memiliki rumah, ini menjadi kebutuhan tersendiri. Jika orang tua kita nggak bisa memberikan warisan rumah untuk kita, maka selanjutnya kita harus bagaimana? Apakah kita akan tetap tinggal dengan orang tua kita? Ataukah kita pindah tempat? Ataukah kita mengontrak rumah? Kira-kira kalau untuk kebutuhan perkembangan seorang anak, maka sebaiknya kita memiliki tempat tinggal yang tetap. Karena dia harus bersekolah di tempat yang tetap, bersosialisasi dengan teman-temannya, dan juga sebagainya, gitu kan ya. Dari sini saya mencoba untuk mencari seberapa besar sih harga yang harus kita bayarkan untuk bisa membeli rumah. Oke, ketika saya survei harga-harga rumah yang ada di pusat Surabaya saja, itu sekitar 500 juta. 500 juta untuk yang pusat Surabaya. Untuk daerah Benowo dan sekitarnya yang pinggir-pinggiran Surabaya, itu harganya sekitar 400 sampai 200 juta. Untuk ukuran rumah yang mungkin tidak sebesar dan sepanjang tempat ini, gitu ya. Tapi mungkin itu cukup untuk teman-teman. Lah, masalahnya seberapa lama kita harus menabung dengan uang sebesar 4,3 juta agar kita bisa membeli rumah? Oke, anggaplah kita menabung setiap harinya sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dikali 365 hari. 365 bulan. Atau 1 bulan kan ya kita gajian kan ya. 1 bulan kita gajian. Terus berapa harga rumahnya tadi? 400 juta, anggaplah begitu. Maka kita harus menabung sebanyak 400 bulan.
dan itu menghabiskan waktu sekitar 30 tahun. Apakah teman-teman yakin dalam 30 tahun itu teman-teman masih sanggup bekerja? Harganya belum ke rumah akan naik. Enggak, harga rumah akan naik 700 juta. Jadi 700 juta. Anda nabung nggak Anda selama ini? Nabung sia-sia. Nah, ada ancaman berikutnya. Apa itu? Pertumbuhan populasi manusia, gitu kan ya. Semakin banyaknya manusia yang ada di dunia ini, maka kebutuhan rumah akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan rumah, tentu rumah, tanah yang sifatnya tetap, yang sifatnya terbatas, itu akan naik harganya. Begitu. Maka bukan tidak mungkin rumah yang sebelumnya harganya hanya 400 juta di usia kita saat ini, yaitu usia 26, bisa menjadi seharga 600 atau 700 juta pada usia 50-an. Maka akibatnya kita tidak akan pernah bisa membeli rumah seumur hidup kita. Gitu. Maka bagaimana jika kita tidak bisa membeli rumah? Kita ada opsi untuk mengontrak. Tapi mengontrak itu juga bukan jaminan. Bagaimana jika orang yang mengontrakkan rumahnya tidak lagi memberikan tempat untuk kita, atau menaikkan sewa kontraknya? Maka gimana nasib kita yang selama ini bekerja dengan gaji yang tidak naik-naik gitu ya, dengan jumlah tabungan yang juga tetap setiap bulannya? Maka ini menjadi hal yang sangat krusial. Kita bisa kehilangan tempat tinggal gitu ya. Ekstrimnya seperti itu, walaupun mungkin ya ada saja lah ya selama kita hidup itu. Tapi kita berbicara tentang ekstrimnya dulu, kemungkinan terburuk dahulu. Sedangkan kita selama ini, kenapa sih pendapatan kita itu nggak pernah berkembang? Kenapa pendapatan kita nggak bisa bertambah setiap tahunnya? Ini sangat apa ya teman-teman ya? Kalau saya bahasakan, ini itu masalah yang sistemik, masalah yang memang sejak kita lahir. Misalkan gini, kalau kita terlahir di keluarga yang memang, mohon maaf, kelas menengah ke bawah ya. Kita terlahir di kelas menengah ke bawah yang setiap harinya selalu berusaha untuk survive, selalu berusaha untuk bagaimana caranya memenuhi makanan, memenuhi perut kita, mengisi masakan pada meja makan kita, seperti itu. Maka tidak ada waktu bagi orang tua kita untuk mengajarkan caranya mengelola uang. Yang mereka tahu mungkin adalah simpanlah uangmu untuk berjaga-jaga jika kamu sakit. Gitu. Padahal teman-teman, kalau kita mau mencari, kita mau benar-benar memikirkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, banyak hal yang itu bisa membantu kita dari segi keuangan. Anggaplah gini, tabungan untuk kesehatan misalkan, dana darurat untuk kesehatan. Kita tidak perlu menyimpan uang itu sendiri. Kita tidak perlu menabung di bank setiap bulan dengan dana sekian. Tidak perlu. Cukup membayar jaminan ya. Kita gunakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu BPJS misalkan. Kita gunakan BPJS saja. Setiap bulan kita membayar premi sebesar 50.000 gitu ya. Kita bisa mendapatkan jaminan kesehatan bahkan hingga kita tua tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Yang kedua, kalau kita takut, misalkan ketika kita bekerja, kita mengalami kecelakaan di jalan, itu juga ada asuransinya.
Ada yang namanya jasa marga, yang itu mengcover untuk kecelakaan di jalan raya. Nah, pada masa ini semua hal untuk jaminan-jaminan kita hidup, untuk menjaga kesejahteraan kita, itu sudah terisi semuanya, sudah bisa kita dapatkan sebenarnya. Sehingga hal itu bisa teman-teman efisiensikan dalam perencanaan keuangan teman-teman. Seperti itu. Lah, ketika semua kebutuhan-kebutuhan darurat dan semua kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kehidupan kita sudah terpenuhi, tinggal masalah berikutnya. Bagaimana kita memenuhi keinginan-keinginan kita atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mahal, seperti rumah, seperti pendidikan, seperti misalkan kendaraan, gitu ya, yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dengan bekerja sehari-hari, gitu. Dalam perencanaan keuangan teman-teman pasti sudah memasukkan yang namanya investasi, gitu ya. Di sini kita mulai masuk ke materi intinya, yaitu investasi. Investasi sendiri, apa sih yang teman-teman tahu tentang investasi? Ketika saya berbicara investasi, apa yang ada di benak teman-teman? Mungkin masnya ketika berbicara investasi, nabung. Investasi sama dengan menabung. Masnya? Membeli barang yang kita beli untuk jangka panjang yang kita jual dengan keuntungan banyak. Oke, berarti membeli saat ini dan ditunggu di masa depan kita menjualnya dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Oke. Ada lagi investasi? Menggandakan uang. Menggandakan uang. Kayak dukun ya Anda ya. Ya. Ada lagi teman-teman yang lain yang mungkin punya pendapat yang berbeda? Nggak ada? Oke. Jadi gini ya, investasi itu adalah menanam modal atau menanam aset berharga agar di kemudian hari nilainya itu bertumbuh, gitu. Betul seperti kata Masnya. Namanya siapa, Mas? Agus, Mas. Benar seperti kata Mas Agus, gitu ya. Jadi investasi itu menumbuhkan aset, menumbuhkan uang kita, gitu ya, dengan cara menanamnya. Lah, pertanyaan selanjutnya, di manakah? Kita menanam. Iya, di manakah kita menanam, ngono kan ya? Kita di manakah kita menanam dan apa yang kita tanam? Oke, yang kita tanam apa? Uang, ngono kan ya. Uang. Terus aset berharga. Aset berharga tidak hanya uang. Anak yang soleh. Anda apakan anaknya? Oh, jangan-jangan jual beli ini ya, manusia ya Anda ya. Nah, oke. Aset berharga selain uang apa? Kendaraan, mobil misalkan. Kalau kita punya mobil, kita bisa ada pilihan untuk menyewakan mobil. Rental mobil. Menurut saya rental mobil ini juga cukup menjanjikan. Kita tidak perlu susah-susah gitu ya. Merawat mobil, setiap harinya kita gunakan dan menghabiskan bensinnya, kita sewakan saja. Kalau kita jarang memakai mobil, kita sewakan saja daripada menganggur di rumah dan kita harus menghabiskan uang karena tidak, entah itu dipanasi, di maintenance gitu. Kalau dipakai terus kan lebih lebih bisa diputar untuk biaya maintenance dan sebagainya. Begitu. Oke. Selain itu, di manakah kita menempatkan aset-aset kita? Mobil tadi, oke. Terus uang, kan kita harus mengoptimalkan setiap aset yang kita miliki. Uang kita taruh mana? Tapi kan Mas,
Jadikan emas. Oke. Ada lagi? Anda seorang investor. Oke. Saya pasti nanti. Saya bisa makan aja hari ini, gak bersyukur Pak. Anda itu masih berpikir menggunakan uang saya. Oke, tenang. Semua bisa diselesaikan. Oke, ya udah saya jawab ya. Uang kita bisa dikemanakan sih? Bisa kita rupakan dalam bisnis, kan ya. Seperti rekan kerja kopi. Ini dimulai dengan modal uang kan tentunya. Bukan dari modal daun, kan ya. Kita mendirikan modal Lion Parcel misalkan. Saya sendiri yang juga bergabung di dalamnya memahami berapa modal yang harus dikeluarkan untuk membuat bisnis Lion Parcel ini berjalan. Untuk depositnya saja itu dan kelengkapan yang lain seperti laptop, terus timbangan, terus printer dan sebagainya itu menghabiskan sekitar 10 sampai 15 juta. Begitu. 10 sampai 15 juta ini berapa keuntungan yang akan kita dapatkan dalam 1 tahun? Nah, saya masih ingat dulu ketika saya bersama Mas Bay dan juga bersama Mas Pras buka Lion Parcel gitu ya. Secara keuntungannya dalam 1 tahun itu mungkin nggak banyak untungnya ya kita ya. Bahkan agar bisa bisnis itu tetap berjalan, kita pun hanya digaji berapa waktu itu? Bukan gaji sih, mungkin bagi hasil ya. Bagi hasil yang nggak sampai UMK Surabaya lah. Nggak sampai setengahnya UMK Surabaya waktu itu ya. Dengan waktu kerja selama 8 jam juga itu sama. Tapi kita percaya bahwa bisnis ini akan tetap berjalan. Dan pada tahun kedua, tahun ketiga, bisnis ini mulai menumbuhkan keuntungan dan bisa memberikan imbal hasil yang juga sesuai. Ibaratnya mungkin kalau di kisarannya sekitar 40% atau 50% lah ya. Dari 15 juta menjadi 40 sekian atau 60 sekian gitu. Oh, ya enggak 50% sih. Sekitar 200 lah ya, 200-300%. Tapi itu baru bisa dicapai jika dalam waktu 3 tahun gitu ya. Sangat lama. Iya, kalau dalam 3 tahun itu bisnis kita masih hidup ya. Kalau dalam 3 tahun bisnis kita mati, gimana? Kalau kita nggak bertumbuh, maka bukan return yang kita dapatkan, justru kita akan mendapatkan kerugian, loss. Seberapa banyak orang-orang yang itu berbisnis, namun mereka tidak bisa mengembangkan bisnisnya? Banyak sekali. Bahkan teman saya sendiri buka kafe di tengah jalan raya di daerah Darmo Satelit, itu tutup. Tutup gitu ya. Tutup. Jadi tahun pertama dia rame, banyak event, tapi dia bakar-bakar uang. Tahun kedua nggak berkembang. Terus pemiliknya tidak semangat lagi. Karena apa? Karena bisnisnya tidak menjanjikan. Hah? Modalnya berapa, Wah, Mas? kalau modalnya mungkin lebih besar ya dari kita ya. Lebih besar berkali-kali lipat lah daripada membuka Lion Parcel gitu ya. Nah, bayangkan bisnis yang menghabiskan uang sebegitu banyaknya itu gagal. Dan kita belum mendapatkan keuntungan. Dan produk-produknya semua, kopi-kopinya itu dijual murah. Itu. Jadi untuk mendirikan sebuah usaha, untuk berinvestasi dalam bisnis itu juga butuh kemampuan. Nggak hanya modal, nggak hanya uang. Kita butuh kemampuan, kita butuh kefokusan, kita butuh waktu. Kesalahannya waktu itu karena memang tidak fokus.
tidak fokus, sehingga strategi-strategi yang dijalankan tidak bisa istilahnya mengembangkan kafenya gitu ya. Jadi menurut saya investasi bisnis untuk teman-teman yang juga menjadi pekerja atau karyawan itu sangat nggak cocok. Karena kalian harus fokus di sana. Yang kedua misalkan berinvestasi di bisnis orang lain. Ada kan yang kita menempatkan uang kita di bisnis orang lain. Oke, aku titip modal gitu ya. Berapa juta? Oh, sekian puluh juta. Oke. Nah, ketika kita titipkan dana ke bisnis orang lain, kita juga butuh untuk datang langsung menanyakan bagaimana strateginya, gitu kan ya. Menanyakan strategi bisnisnya bagaimana, terus keuntungannya tahun ini berapa. Dan juga sebelum kita menanam modal, tentu ada yang namanya perjanjian imbal hasil, atau ada akadnya, atau ada MOU-nya. Nah, biasanya yang saya punya pengalaman, teman saya membuka investasi dalam bisnisnya itu di kisaran harga 10 juta sampai 100 juta dia buka slotnya. Dan dia menjanjikan setiap 3 bulan akan dibayarkan return sebesar 3% dari keseluruhan modal. Dan di tahun depan modal yang kita tanamkan ke dia akan kembali ke kita semua dengan total gain atau peningkatan aset kita sebanyak sekitar 10%, 10 sampai 12%. Jika kita menaruh uang kita sebanyak 10 juta, maka tahun depan kita dapat 12 juta. Kalau kita menempatkan uang kita 100 juta, maka tahun depan kembali 120 juta. Menurut saya, jika dibandingkan dengan tingkat peningkatan harga dan juga kebutuhan-kebutuhan yang awal kali tadi saya sampaikan, bahwa tahun depan akan terjadi peningkatan yang signifikan, maka rasanya ini sangat kurang. Apalagi untuk membeli rumah yang itu seharga 400 juta. Harus berapa lama kita menunggu agar uang tersebut bisa tercapai? Bahkan untuk mengumpulkan uang 100 juta pun, untuk menginvestasikan itu berapa lama gitu. Sangat lama. Ini belum investasi saja sudah susah. Kok sepertinya kita investasi itu juga effort sendiri ya. Begitu. Yang ketiga, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ramzi ya, investasi uangnya jadikan apa? Emas. Oke, seperti yang kita tahu bahwa emas ini adalah aset yang sangat berharga. Dia itu emas yang saya maksud sebelumnya, emas yang saya maksud di sini bukan emas perhiasan ya, tapi emas batangan. Karena yang berharga itu emas batangan. Jadi emas batangan ini harganya itu akan selalu menjadi hedging atau istilahnya penyeimbang. Ketika ekonomi sedang krisis, maka harga emas akan naik. Ketika ekonomi sedang melaju, maka harga emas akan turun. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa sih modal yang kita butuhkan untuk membeli 1 gram emas? Nah, 1.900.000. Berapa kira-kira yang dibutuhkan untuk membeli 1 gram emas? 1.900.000. Oke, benar ya. Sekitar 930 ribuan. 930 ribuan kita bisa mendapatkan 1 gram batang emas. Dan jika kita menyimpan emas itu dalam 1 tahun, anggaplah kita tepat ya dalam berinvestasi, maka berapa maksimal return yang bisa kita dapatkan dalam 1 tahun? Emas itu ini ketika saya lihat di
statistik tahun 2020 sampai 2021, emas ini mampu mencapai sekitar 60% peningkatan dari aset yang kita investasikan ke emas. Misalkan kalau kita menempatkan 1 juta, maka emas ini tadi akan menjadi 1.600.000 gitu. Atau jika kita membeli emas sebesar 10 juta atau 10 gramnya gitu ya, kita mudahkan angkanya, kita bulatkan ke 1 juta aja, maka tahun depan kita bisa mendapatkan 16 juta. Rasa-rasanya kalau dari sini, emas ini menjadi instrumen investasi yang cukup menjanjikan ya. Karena apa? Karena emas sendiri kita tidak perlu susah-susah, tidak perlu fokus, tidak perlu mengatur strategi gimana menjual barang, gimana memasarkan produk gitu. Kita nggak perlu. Kita hanya perlu melihat perkembangan harga emas. Dan itu pun tidak perlu setiap hari, setiap minggu bisa. Atau kalau teman-teman tidak ada waktu, setiap bulan bisa. Karena harga emas cenderung stabil, maka teman-teman juga tidak perlu mengeceknya secara berkala. Maksudnya mengeceknya secara rutin, seperti harian gitu ya. Nah, kalau dari profil keuntungan, profil kesibukan, itu nampaknya sangat cocok untuk pekerja-pekerja seperti kita, untuk anak-anak muda seperti kita, agar menjadi sampingan ketika kita bingung memanfaatkan uang yang kita tabung ini harus kita kemanakan sih gitu. Lah bisa diinvestasikan ke emas. Tapi saya punya penawaran yang lebih bagus daripada investasi emas gitu ya. Apa itu? Investasi saham gitu ya. Lah, apa sih yang dipikiran teman-teman ketika mendengarkan saham untuk pertama kali? Kepemilikan perusahaan. Kepemilikan perusahaan. Surat berharga. Apa? High risk. Ya kan sembarang. Nah, oke ya, kita jawab satu-satu. Saya jawab satu-satu. Oke, Mas Ramzi, apa tadi? Saham? Kepemilikan perusahaan. Kepemilikan perusahaan. Apakah ketika kita membeli saham, kita otomatis menguasai perusahaan tersebut? Ikut jadi pemilik. Oh, ikut jadi pemilik. Mungkin bisa dapat toilet. Oke. Kalau Mas Cahyo mungkin ada pendapat apa itu saham? Surat berharga. Surat berharga. Kenapa dia berharga? Karena mempunyai nilai. Karena mempunyai nilai. Apa nilainya? Pertanyaan. Kenapa berharga karena mempunyai nilai? Tidak menjawab pertanyaan. Karena tidak punya nilai berarti tidak berharga. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Kenapa? Oke, daripada kita bulet aja di sana ya, daripada kita nggak keluar dari lingkaran setan jawaban seperti itu gitu. Mending saya jawab saja agar teman-teman itu bisa menggambar apa itu saham. Jadi saham itu adalah hak suara. Kalau kayak kita setiap 4 tahun sekali itu pemilu ya. Oh iya, 5 tahun ya. 5 tahun sekali kita pemilu gitu. 5 tahun sekali kita pemilu, maka kita punya hak untuk memilih siapa pemimpin kita gitu. Nah, saham itu begitu. Kalau kita dalam pemilu hanya memiliki 1 suara, dalam saham kita bisa memiliki lebih dari 1 suara. Bahkan kita bisa memiliki sebanyak 1.000, 10.000, atau bahkan mayoritas kepemilikan suara yang ada di saham tersebut. Begitu. Jadi kalau kita punya saham, kita berhak untuk mendapatkan laporan dari perusahaan, laporan keuangan, bisnisnya bagaimana. Kita berhak untuk itu. Dan jika perusahaan ingin melakukan perubahan keputusan, maka perusahaan tersebut harus meminta izin dulu kepada kita.
Gitu ya. Jadi jika kita punya saham, kita seperti memiliki perusahaan tersebut, tapi bukan berarti kita bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Oke, dari sini ke gambar apa itu saham. Oke, kita masuk ke case berikutnya. Saham sendiri. Kok bisa sih sampean niku menyarankan saham daripada emas? Padahal emas iku mau lho returnnya 60%. Berapa memang yang dijanjikan oleh saham yang sampean ajukan kepada kita gitu ya. Oke ya. Ini saya jabarkan. Jadi tahun 2020 ketika kita semua sedang kalut, kita semua sedang bingung harus bekerja di mana, pasar saham itu menjadi tempat yang sangat murah untuk kita koleksi saham-saham yang sangat bagus. Tahun 2020 ketika krisis, saham-saham semua jatuh harganya. Saat itu kita bisa mendapatkan kepemilikan perusahaan dengan harga yang sangat murah. Oke, kita start dari tahun 2020 ke tahun 2021. Anggaplah seperti saham MDKA. MDKA itu saham kepemilikan Saratoga atau yang biasa kita kenal dengan Sandiaga Uno. Jadi Sandiaga Uno ini punya perusahaan yang terdaftar dalam pasar saham. Dan salah satu perusahaan tersebut bernama MDKA atau Merdeka Copper Gold. Jadi MDKA ini pada tahun 2020 harganya hanya Rp2.000 per lembar. Rp2.000 per lembar. Kalau kita ingin membeli saham MDKA, maka kita harus membeli satu lot. Satu lot itu 100 saham. Maka 2.000 dikali 100 hasilnya 200.000. Kita hanya butuh 200.000 untuk bisa membeli saham MDKA, satu lot saham MDKA pada tahun itu. Sehingga modal yang kita butuhkan untuk membeli saham itu sangat kecil. Nggak butuh modal yang sangat besar seperti mendirikan bisnis yang harus juta-juta. Nggak harus seperti menanam modal di teman sendiri yang itu 10 juta. Nggak harus membeli emas yang seharga 930.000. Kita cukup dengan 200.000 kita bisa membeli satu lot saham. Dan berapa kira-kira ketika kita tahan saham itu dalam 1 tahun? Jadi menurut statistik yang ada di pasar bursa pada tahun 2021 itu harga MDKA berkisar di harga 3.500. Dalam waktu 1 tahun saja MDKA ini mampu mencapai sekitar 70% peningkatan keuntungan, peningkatan aset kita gitu. Sehingga jika kita menempatkan sebanyak 200.000, anggaplah kita akan mendapatkan 340.000 di tahun depan. Bagaimana kita jika menempatkan lebih banyak dari itu? Tentunya akan mendapatkan lebih banyak, gitu kan ya. Ada lagi yang lebih hebat daripada MDKA, dan dia baru ada di pasar bursa pada tahun 2021. Apa itu? DCII, Data Center Indonesia. Data Center Indonesia ketika pertama kali masuk di pasar diperdagangkan pada harga Rp800. Pertama kali masuk di Indonesia, Rp800 per lembar saham. Jika kita ingin membeli satu lot saja, kita butuh uang sebanyak 80.000 saja. Hanya dengan uang 80.000. Tapi berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam 1 tahun dengan kita membeli DCII pada tahun 2021? Kira-kira ada yang bisa menebak? 10 kali lipat berarti berapa? 100% ya. 1000%. Ada lagi? Kira-kira? Beri saya 800%.
Nah, oke ya. Saya jawab, DCII pada akhir Desember 2021 itu diperdagangkan dalam range harga sekitar 30.000 per lembar saham. Dari Rp800 ke 30.000. Hampir 50 kali lipat. Dan sekarang harganya masih stabil di angka 40.000. Jika seandainya pada tahun 2020 itu kita menempatkan uang kita, uang tabungan kita di DCII, maka saat ini berapa uang yang kita miliki? Jika kita hanya menempatkan 10 juta saja, maka di Desember tahun depan kita mendapatkan sebanyak 300 juta. 3.000% keuntungan hanya dengan 10 juta. Sangat kecil, tapi returnnya luar biasa. Begitu. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bahwa dengan pasar saham, orang itu bisa menjadi orang yang sangat kaya. Bahkan dalam waktu 1 tahun saja. Dalam waktu 1 tahun saja kita bisa membeli rumah bahkan yang hanya 400 juta. Kita nggak perlu menunggu lama, tidak perlu menunggu 30 tahun lagi agar bisa membeli rumah. Cukup tahun depan. Hanya dengan membeli saham. Oke lah, anggap saja kalau apa yang saya bicarakan itu adalah case yang sangat khusus, yang sangat istilahnya ini tuh berbasis keberuntungan yo. Untung aja karena ada DCII itu naik sampai segitu. Oke, saya akan jawab seberapa besar sih keberuntungan ini terjadi di pasar saham. Saham selanjutnya saya akan membahas tentang Arto atau Bank Jago. Siapa sih di sini yang nggak tahu Bank Jago? Bank Jago, bank digital. Oke. Nah, saham Bank Jago sendiri ketika awal kali diperdagangkan sebelum diakuisisi oleh Gojek itu hanya diperdagangkan di range harga 500 sampai 200 sampai 500 rupiah saja. Sekitar 300 rupiah per lembar saham. Tapi 1 tahun kemudian harga saham Bank Jago menjadi 16.000. Maka berapa keuntungan yang kita dapatkan dari sana? 30 kali lipat atau 40 kali lipat. 2 kali terjadi dalam pasar saham. Jika kita jelaskan, jika saya harus menjabarkan satu-satu saham yang menjadi besar seperti itu perdagangannya, maka tidak terhingga dari waktu ke waktu selalu ada saham-saham seperti itu. Maka di sini saya menawarkan ke teman-teman agar memilih dan memulai. Saya di sini tidak langsung mengajak teman-teman ayo beli saham ini. Enggak. Saya hanya ingin teman-teman untuk mulai melirik dunia saham, mulai belajar tentang investasi saham. Karena dengan return yang seperti ini, bukan tidak mungkin semua masalah-masalah finansial teman-teman ke depannya itu bisa terselesaikan. Seperti itu. Oke. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Untuk diskusi selanjutnya bisa melalui tanya jawab. Nah, mungkin bisa
saya serahkan ke MC. Iya. Mau tanya. Iya, iya. Mau tanya, mungkin aku dari perspektif orang awam ya tentang saham. Jadi orang kan beda-beda ya. Ada yang dia itu secara minat, secara kemampuan, secara pengetahuan itu bisa macam-macam. Itu kayak gitu. Salah satunya mungkin yang ada hubungannya sama saham. Ada orang yang tipenya itu membahas saham kan identik dengan ekonomi kan ya. Jadi ada orang yang mungkin untuk memahami info-info tentang ekonomi itu mungkin cuman bisa dalam tahap yang sederhana itu. Tapi untuk yang lebih rumit-rumit itu dia kayak nggak minat dan agak susah untuk memahami. Nah, sedangkan yang aku tahu itu kan saham itu kan variabel untuk toolsnya untuk menilai itu kan banyak banget gitu kan. Bahkan nggak tahu ya, ini mungkin dari pandanganku aja, dia tuh ada faktor, salah satunya itu forecasting. Jadi kayak membaca beberapa tahun ke depan ini saham ini atau perusahaan yang sedang ingin kita miliki gitu ya, kepemilikannya itu seperti apa perkembangannya di masa depan, itu kayak gitu. Nah, padahal kalau dilihat dari realistisnya nggak semua orang itu punya kemampuan dan punya minat yang seperti itu untuk bisa benar-benar ahli itu kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita itu punya yang namanya tujuan keuangan gitu ya, yang itu ingin mengupgrade nilai uang kita atau menggandakan uang kita di masa yang akan datang untuk tujuan tertentu, bisa nggak sih kita itu tetap pakai saham, cuman bukan kita yang menjalankannya. Jadi kita kayak nyewa manajer investasi itu begitu. Nah, nanti kan mungkin ada bagi hasil dan sebagainya. Cuman yang jadi PR, kalau misalkan kita itu milih yang namanya manajer investasi, berarti kan kita sebagai individu yang mencari manajer investasi kan harus punya tools atau alat menilai ini manajer investasinya ini efektif atau tidak. Efektif maknanya dia pintar gitu ya, dia bisa menganalisis dengan baik, persentase keberhasilannya itu tinggi. Yang kedua, dia trusted atau terpercaya. Itu gimana caranya? Mungkin dari Tamfan bisa memberikan insight yang bisa mencerahkan. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya sangat bagus ya. Sangat bagus. Gimana caranya kita memilih manajer investasi yang trusted dan bisa menumbuhkan aset berharga kita. Jadi sebenarnya kalau kita pengen menilai, yang pertama dari segi seberapa besar sih dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Semakin besar dana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut, maka semakin dia itu istilahnya kredibilitasnya akan semakin naik. Lah, kedua adalah yang pertama tadi dari dana yang dikelola ya. Dana dikelola semakin besar semakin bagus karena semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Lah, ketika banyak orang yang percaya, maka ibarat kata kita membeli barang di online shop gitu ya. Semakin banyak orang yang membeli dan semakin banyak orang yang memberikan review bintang 5, maka lapak tersebut atau penjual tersebut bisa dipercaya. Nah, kalau di saham itu bisa dilihat dari seberapa besar dana yang dikelola oleh fund manager tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menilai seorang fund manager ini apakah trusted atau tidak. Biasanya fund manager itu akan memberikan sebuah akad atau perjanjian seperti itu. Akad atau perjanjian yang harus ditandatangani oleh pemodal dan juga fund manager tersebut. Jadi dari perjanjian tersebut akan mengikat secara hukum, begitu. Jadi kita punya payung hukum dalam kerjasama tersebut sehingga kita bisa merasa tenang ketika sewaktu-waktu misalkan si fund manager ini
menggelapkan dana dan berlari gitu kan ya. Nah, maka itu bisa dituntut atau Anda nggak dibawa lari wes uangnya, tapi Anda tidak mendapatkan return sesuai yang dijanjikan, sesuai yang ada dalam MOU tersebut. Maka Anda bisa menuntut manajer investasi tersebut. Begitu. Itu cara kita untuk menilai apakah fund manager ini terpercaya atau tidak. Yang pertama tadi dari tingkat dana yang dikelola dan juga reviewnya gitu. Yang kedua adalah dari MOU-nya itu. Tapi saya ada saran yang juga lebih bisa apa ya istilahnya lebih mudah lah daripada kita harus susah-susah bertemu dengan fund manager, memberikan dana kepadanya, menandatangani dan sebagainya. Ada yang lebih mudah yaitu dengan cara reksadana. Lah, reksadana ini sama dengan Anda menempatkan uang Anda ke fund manager gitu. Lah, aplikasi reksadana yang terpercaya itu sudah ada di Google Play banyak sekali gitu. Salah satunya yang pernah saya pakai itu adalah Bibit gitu ya. Bibit waktu awal kali saya masuk ke dunia saham saya pakai itu begitu. Dan Mbak Vanda itu bisa memilih di sana siapa yang mengelola dana keuangan, dari mana perusahaannya. Lah Mbak Vanda itu bisa mendapatkan informasi tentang pengelola dana itu, fund manager tersebut, begitu. Dari Bibit tadi, dari aplikasi tersebut. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Udah? Oke. Saya cuma nggak apa ya, cuma ingin menambahi bahwa apa? Bukan menambahi sih. Mengkorek. Sing jelas ta. Ayo apa? Ingin Mas Tamfan untuk menambahkan bahwa di saham itu tidak hanya berisikan hal-hal yang seperti itu tadi, yang berkali-kali lipat. Karena ada counternya juga, ada saham yang itu betul seperti Unilever yang dulunya 800.000 menjadi 400.000. Itu kan hampir 50% ya. Bahkan ada yang sampai 2.000 turun hingga 50 seperti sahamnya Bakri. Nah, menjadi gelandangan Anda kalau masuk di situ. Seperti itu. Nah, Jadi pertanyaannya apa ini? apa ya? Bisa menambahkan sudut pandang agar bisa halayak ini itu bisa mengetahui resiko-resikonya juga sehingga berimbang begitu resikonya. Oke, seperti yang dikatakan oleh Mas Cahyo ya, tadi bahwa ada saham-saham yang itu memang bagus. Unilever itu kan bagus ya, produknya ada di setiap minimarket bahkan. Jadi tanda-tanda sebuah perusahaan itu bagus, produknya itu digunakan sampai ke level usaha UMKM gitu ya. Kalau ada seorang investor yang mengatakan begitu. Nah, gimana sih tanggapan saya tentang realitas Unilever gitu ya. Jadi kalau saya sendiri melihat Unilever ini sebagai resiko, atau orang awam juga melihat Unilever adalah sebagai resiko ketika kita berinvestasi di saham. Tapi coba kita hayati lagi dalam kehidupan sehari-hari. Kapan sih kita itu tidak mengambil risk? Kapan kita itu tidak mengambil resiko? Ketika kita keluar dari rumah, kita bersepeda motor untuk menuju kantor gitu ya. Kita tentu ada resiko ketabrak, ada resiko seperti ini. Ada resiko kita jatuh dari motor, ban kita gembos dan lain sebagainya. Ini semua ada resiko. Apakah ketika kita tahu ada resiko-resiko seperti ini, kita enggan untuk berangkat kerja?
kita enggan untuk berangkat ke kantor? Kan enggak. Begitu loh. Kenapa kita masih tetap maju berangkat ke kantor? Kenapa kita masih tetap keluar rumah? Karena kita tahu, kita percaya diri bahwa kita naik motor, kita bisa naik motor, kita bisa menghindari misalkan, menghindari jika ada rem dadak dan sebagainya. Atau dilihat saja, oh jalanan ini biasanya tidak dilewati oleh trailer misalkan. Maka kemungkinan kecelakaan tidak mungkin sampai fatal loh. Mungkin kalau celaka ketabrak becak atau diserempet bemo gitu ya. Antara resiko dan juga reward yang akan kita dapatkan itu lebih banyak rewardnya. Kalau kita nggak kerja, kita nggak makan, kita nggak bisa membeli barang-barang, kita tidak bisa membayar cicilan, kita tidak bisa membayar token listrik rumah gitu ya. Nah, seperti itu. Jika ada risk, mesti ada reward gitu. Jadi kita harus melihat sesuatu itu dari dua sisi memang, agar kita bisa menilai secara objektif gitu. Nah, selanjutnya gimana? Bukan berarti kita itu nggak melakukan itu. Bukan berarti kita nggak berangkat kerja. Yang harus kita lakukan ketika tahu ada risknya adalah kita belajar untuk menghindari. Atau kita bertanya. Atau dengan yang Mbak Vanda tadi lakukan, kita menyerahkannya ke manajer investasi jika kita enggan untuk mempelajarinya. Gitu loh. Iya kan? Jadi seperti itu yang menurut pandangan saya yang bisa saya katakan ya. Dan tetap teman-teman bisa mendapatkan keuntungan tadi. Itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih Mas Rafan. Karena ini saya kan orang awam, bukan dari investor dan lain-lain ya. Nah ini kemarin saya membaca sesuatu di Google ya. Kita kembali lagi ke masalah tabungan yang pertama tadi yang Mas Rafan jelaskan ya. Nah itu kita bisa menabung misal 1 bulan ini 1 juta atau 2 juta ya. Mungkin di rekan kerja kopi memiliki ATM semua ya. Nah itu mereka bisa menghutangi kita atau nyilih lah. Nah, menghutangi kita sebanyak 10 kali lipat dari gaji kita. Misal gaji kita UMR 4 juta. Ya. Kita dihutangi oleh pihak bank BCA Mandiri atau Bank Jatim itu sebanyak 40 juta atau 100 juta bahkan. Nah, itu kan mereka yang mencetak uang sendiri. Nah, kenapa apakah kita perlu menabung untuk orang yang mencetak uang sendiri atau kita membeli aset yang perlu kita pertahankan? Kan tadi kan aset katanya sesuatu yang berharga, ya. Tetapi uang kita hanya sedikit. Ya, misal di rekan kerja kopi, ya kita membangun suatu usaha membutuhkan uang modal misal 10 atau 20 juta ya. Nah itu kita hanya memiliki uang 5 juta. Nah sementara pihak bank menjamin dihutangi oleh pihak bank 20 juta dengan bunga tertentu. Nah, apakah kita mengambil hutang tadi atau kita mengumpulkan uang? Nah, sedangkan kalau kita mengumpulkan uang kan lama kan. Nah, kalau kita mengambil uang, otomatis kita itu adalah menyumbang bunga di situ. Ya. Dan yang saya alami sendiri, saya pinjam di BRI ya, di KUR itu hanya modal Revo. BPW Revo hanya 3-5 juta harganya sekarang. Nah itu bisa meminjamkan 50 juta segitunya ya. Nah itu apakah kita dengan menabung di bank itu menguntungkan kita atau merugikan kita karena mereka minta uang sendiri atau kita membeli aset-aset dulu atau mengumpulkan aset dulu ya. Nah itu bagaimana tanggapan Mas Tamfan ya sebagai pemateri hari ini. Dan yang kedua, bagi orang awam atau materi dan generasi muda adalah investasi negara ya.
bagaimana caranya kita mensosialisasikan hal saham tadi ke mereka dengan mereka memahaminya dengan mudah gitu loh kan. Kan anak muda sekarang kan lebih memilih karyawan. Wah, karyawan aja gajinya tetap kelihatan 4 juta, 3 juta atau 5 juta. Daripada berusaha sendiri yang belum tentu kelihatan hasilnya. Bisa aja 1 juta, bisa aja enggak gitu kan. Nah, itu bagaimana tanggapannya Mas Taufan? Terima kasih. Oke, saya jawab yang pertanyaan pertama dulu tadi ya. Kenapa kok bank itu sebagai lembaga yang mencetak uang, dia itu harus meminjamkan uang kepada kita gitu ya. Apa sih keuntungannya? Kenapa kok kalau bank itu bisa mencetak uang, dia masih menarik uang admin di kita gitu ya? Nah, yang pertama saya jawab itunya dulu. Jadi bank ini tidak bisa seenaknya mencetak uang. Kalau misalkan uang yang beredar di masyarakat semakin besar, maka logika permintaan dan penawaran, Mas. Nah, menyebabkan inflasi seperti itu. Itulah sebabnya akhirnya bank itu tidak bisa mencetak uang seenaknya. Yang kedua, itu menjawab soal apakah saya harus mengambil pinjaman dari bank atau saya menabung di bank saja. Itu ya, yang pertanyaan kedua. Oke, kalau mengambil pinjaman dari bank, saya sendiri tidak menyarankan untuk hal-hal yang memang konsumsi gitu ya. Misalkan kita pakai buat beli iPhone gitu. Kita pakai buat beli nggak apa-apa kita pakai buat beli iPhone kalau iPhone-nya kita pakai untuk apa? Fotografi, videografi, edit gitu. Nggak apa-apa. Ambil aja, Mas. Itu loh. Karena apa? Karena hutang itu kita gunakan, kita putar lagi. Gitu. Hutang itu kita pakai buat menghasilkan penghasilan tambahan. Gitu. Tapi kalau hutang itu kita ambil hanya untuk mungkin sedikit gengsi ya. Kita mengambil 50 juta untuk membeli motor yang mungkin lebih bagus dan lebih keren. Anggapnya motor seperti zaman sekarang lah, yang mirip Vespa itu, Fazio itu misalnya. Nah, kalau hanya seperti itu saja, saya pikir itu terlalu tidak menguntungkan, justru akan memberatkan kita sebagai seorang pekerja. Kita ketambahan kebutuhan cicilan setiap bulannya. Kita tidak bisa menabung. Gitu. Kita tidak bisa menabung, kita tidak bisa berinvestasi, baik yang di instrumen aman seperti emas tadi ataupun di instrumen saham yang menjanjikan return lebih besar. Itu. Jadi saya sendiri tidak menyarankan untuk mengambil pinjaman di bank untuk hal-hal yang konsumtif. Begitu. Terus pertanyaannya tadi apa lagi, Mas? Sosialisasi bagaimana? Oh ya. Sosialisasi bagaimana ke anak muda. Jadi gini ya, Mas ya. Problemnya anak muda itu kan mereka itu lebih melihat masa kini daripada masa depan. Itu. Kenapa sih kok yang beli sepeda motor mahal-mahal, sing bagus, sing bermerek, ganti iPhone dari generasi 11 sampai 14 itu mesti paling banter anak muda itu karena mereka merasa waktunya masih panjang, karena mereka merasa tidak ada hal yang bisa mengalahkan mereka badannya secara badan sehat, nggak pernah sakit-sakitan, mereka energik, kenalan banyak. Seperti itu. Jadi memang untuk investasi kita mengajaknya untuk memikir jauh ke depan, Mas. Gitu. Misalkan, ya apa bro, lek iki kok misalnya 2023 rego bensin mundak 20.000. 20.000 gajimu sak piro saiki? Oh iya aku saiki seulan entek sepeda motor iki bensin tok 200. Lah dadi 20.000 lah 2 kali lipat lah. Jadi 400.000. Ya apa bro, wis siap ta lek kayak ngono. Gitu, Mas. Jadi investasi itu masalah kesiapan. Kesiapan jika sewaktu-waktu
uang yang kita miliki, uang yang kita tabungkan itu nggak bisa untuk menghandle masalah-masalah yang ada. Begitu. Begitu sih. Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke mas, saya mas. Oke, monggo. Ini saya minta saran ya. Kenalkan, nama saya Rantau. Saya sebagai orang awam. Ini asumsi awal ya. Gaji saya tuh 2.400.000. Asumsi awal ya, asumsi awal gaji saya 2.400.000. Oke, bagaimana itunya? Apa namanya? Saran Anda untuk tadi memutar uangnya supaya tadi mencukupi kebutuhan tadi. Orang pakai teorinya sampai tadi yang gaji UMR aja 4 juta lebih aja kurang. Nah, ini 2.400.000 hidupi orang tua, hidupi mertua, hidupi istri. Oke, gimana menurut Anda? Gimana cara mengatur keuangan sampai bisa investasi, bisa nyampe katanya rumah dalam waktu dekat? Gimana? Oke, saya jawab ya. Iki aku berarti memberikan saran untuk bagaimana mengatur keuangan. Nih Mas Rantau. Tadi gajinya 2.400.000 untuk kebutuhan yang paling basic Mas, makan minum. Berapa habisnya? Loh iya. Ya mangan berapa? Makan minum berapa? Yes, menurutmu idealnya buat tadi tuh 5 orang tadi sekeluarga itu berapa? 2.400.000 buat makan wes. 3 kali sehari makan. 2 kali saya wes, ayo. 2 kali. Oke, 2 kali sehari makan. Paling murah untuk menghidupi Anda sendiri berapa? Ya, makan nasi goreng. Makan nasi goreng lah, 10.000. Karena sebentar ya, karena ini kan pertanyaannya sangat kasuistis sekali ya, sangat Contoh. berpengaruh ke konteksnya Mas Rantau. Ya. Oke. Anggap baik uang makan semua buat semua orang 1.500.000. Ya. Oke, bisa diterima. Sisa 900. Ya. Ada keinginan lain? Listrik air gas 100.000 wes. Listrik, air, gas 100.000, sisa 800. Ya, tinggal 800. Asuransi kan? Bensin. Ya, bensin. Bensin. Berapa tadi? 500. 500. Ya, tadi. Ya. Ya enggak apa kan 500 cari. Berarti sisa 300. Oke, wes. Kuota. 100.000 wes, 100.000. Tinggal 200.000. Oke. 200.000 untuk beli sama apa ya Mas ya? Belum. Dana kenakalan. Belum asuransi. Oh iya. Ayo, gimana Mas? Ayo, Mas. Dana asuransi dan semuanya. Berarti sentek kan? Ya, oke wes. Saya investasi apa? Habis. Berarti Anda adalah orang yang seharusnya meningkatkan pendapatannya, bukan berinvestasi. Anda masih proses survival. Sini mas. Kan ini sih mas, saya tujuan investasi itu kan supaya pendapatan saya itu meningkat. Nah, Kalau ada uangnya, modalnya gak enak terus investasi gak lah iya kan ya gimana? Ini ibaratnya tadi tuh ngomong sama anak muda itu energi banyak, waktu banyak, tapi uangnya sedikit nih. Anggap saya sebagai anak muda ya. Anggap. Kan iya kan, tenaga banyak, energi banyak, uang Banyak. sedikit. Waktu Anda Anda orang tua yang nggak pernah jadi karyawan anak muda sekarang ya, nggak pernah merasakan gaji bawah UMR ya, udah diam saja Anda. Ya itu kan saya nih pengen itu ngerasano nabung, ngerasano iso tuku omah dengan duit semono. Apakah uang orang dengan pendapatan 2.400.000 itu tidak layak untuk investasi gitu. ya
dengan kasus seperti sampean harus menghidupi 5 orang, ya tentu nggak layak untuk berinvestasi. Sampean kalau anda harus berinvestasi, Anda akan mengorbankan 1 orang, ngono lho. Apa sampean tega menumbalkan 1 orang di keluarga Anda? Sepertinya Anda yang layak dari tumbal. Nah, seperti itu mungkin. Investasi bener. Jadi kembali lagi ya teman-teman ya, kalau investasi itu lagi-lagi bisa dilakukan ketika kebutuhan-kebutuhan kita semuanya sudah terpenuhi. Gitu. Kita ada uang sisa, daripada kita gunakan untuk hal-hal yang kurang baik atau apa ya, kita mending ya gak apa-apa sih kamu berekreasi, gak apa-apa. Punya waktu atau self reward buat kamu sendiri ya nggak apa-apa, itu masukkan ke kebutuhan. Nah setelah itu ada nggak spare uang yang nggak digunakan lagi, yang kalian itu nggak tahu ini mau diapakan gitu. Nah dana itu yang kalian gunakan untuk investasi gitu. Dari mana kita tahunya dana ini tak pakai buat apa ya? Ya dari awal kalian nerima gaji. Oh aku nerima gaji sekian, uangku buat orang tua sekian, uangku untuk makan sekian lah. Tempatkan di pos-pos yang sudah kalian petakan gitu. Nah sehingga jika masih ada sisa bisa dimanfaatkan. Nah ada pertanyaan lain? Ada. Oke. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, diskusi-diskusi selanjutnya bisa di luar forum atau follow in Telegram ya atau Instagram saya juga, nggak apa-apa. Akun Instagramnya. Iya. Di bawah sini. Akunnya ada di bawah sini. Oke. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua. Terima kasih atas malam ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya juga. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Tamfan ya, buat Kak Zendi. Jadi materinya menarik banget ya tadi. Sedikit banyak bisa membuka mata kita kalau misalkan kita itu ternyata ada banyak banget nih rintangan atau kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Plus juga tadi Kak Zendi sudah ngasih beberapa insight-nya bahwa kita itu sudah seharusnya mulai untuk belajar lah dikit-dikit mengetahui yang namanya dunia saham itu gitu. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang ada di sini, sekali lagi mungkin buat teman-teman yang itu setiap minggunya kita ada event kopi, teman-teman ada waktu ingin refresh, ingin nongkrong-nongkrong santai, teman-teman bisa datang aja di Rekan Kerja Coffee dan kita setiap minggunya ada materi-materi yang menarik. Jadi kita lumayan ada beberapa variasi ya, selain ada materi-materi yang dengan pembahasan topik kekinian, kita juga ada yang namanya event stand up comedy juga ya. Mungkin untuk para komika-komika yang ingin menunjukkan bakat-bakat terpendamnya bisa banget nih teman-teman untuk daftar di Rekan Kerja Coffee. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan nantikan event kopi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terlalu. Kok mati abe?